Hukum Dasar Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Daralaisya dari kelas 10 MSC 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit materi mengenai hukum-hukum dasar kimia. Lahirnya ilmu kimia tidak terlepas dari seseorang yang telah mendedikasikan hidupnya di laboratorium selama bertahun-tahun. Sebut saja Avogadro, Proust, Lavoisier, dan masih banyak lagi lainnya. Mereka dikenal sebagai peletak hukum dasar kimia. Sebelum mempelajari hukum dasar kimia, kita harus paham tentang konsep yang menghubungkan antara suatu satuan dengan satuan kimia lainnya, yang disebut dengan konsep mol. Untuk lebih jelasnya, simak pembahasan berikut. Mol yaitu satuan yang dipakai untuk menyatakan jumlah partikel pada suatu zat. Konsep mol membantu dalam perhitungan kimia dan penentuan rumus pada kimia zat. Konsep mol, perhitungan kimia, dan penentuan rumus kimia didasari pada hukum-hukum dasar kimia, yaitu 1. Hukum kekekalan massa, 2. Hukum perbandingan tetap, 3. Hukum perbandingan berganda, 4. Hukum perbandingan volum, 5. Hipotesis Avogadro. 1. Hukum kekekalan massa. Anthony Laurent Lavoisier berpendapat bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi kimia selalu tetap. Contohnya yaitu, jika kita mencampurkan atau mereaksikan hidrogen dengan massa 4 gram dan oksigen dengan massa 32 gram, maka akan menghasilkan hidrogen oksida dengan massa 36 gram. Namun, untuk beberapa kasus seperti membakar kertas lalu menjadi abu, bisa saja abu lebih ringan daripada kertas, sehingga reaksinya dihasilkan dari reaksi lainnya seperti abu dan gas CO2 yang hilang terbawa angin. Lalu pada tahun 1779, Lavoisier melakukan uji coba penelitian dengan memanaskan 530 gram logam merkuri dalam sebuah wadah yang terhubung dengan udara di dalam silindernya dengan sebuah wadah tertutup. Dan ternyata volume udara di dalam silinder berkurang sebanyak 1/5 bagian, sedangkan logam merkuri berubah menjadi oksida merkuri dengan massa 572,5 gram, atau terjadi kenaikan massa sebesar 42,4 gram. Besaran kenaikan massa merkuri ini sebesar 42,4 gram, yakni sama dengan 1/5 bagian udara yang telah hilang, yakni oksigen. Lalu kemudian Lavoisier mengambil sebuah kesimpulan yang dikenal dengan hukum kekekalan massa, yakni massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi kimia selalu tetap. Contoh soal, besi bermassa 21 gram direaksikan dengan belerang sehingga membentuk 33 gram besi belerang. Tentukan massa belerang yang bereaksi. Pembahasan, sebelum menentukan massa belerang yang bereaksi, kita dapat menulis persamaan reaksinya seperti berikut. Hukum Lavoisier menyatakan bahwa massa zat sebelum dan setelah reaksi adalah sama, sehingga diperoleh 21 gram ditambah massa belerang sama dengan 33 gram. Massa belerang sama dengan 33 dikurang 21, sehingga menghasilkan massa belerang 12 gram. 2. Hukum perbandingan tetap. Joseph Louis Proust berpendapat bahwa perbandingan massa unsur-unsur penyusun sebuah senyawa selalu tetap. Contohnya ialah perbandingan massa hidrogen dengan oksigen, yaitu 1:8. Misalkan massa jenis hidrogen yaitu 4 gram, maka massa oksigennya ialah 4 gram dikali 8 gram, sama dengan 32 gram. Perhatikan tabel berikut. Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa setiap 1 gram gas hidrogen bereaksi dengan 8 gram oksigen dan menghasilkan 9 gram air. Hal ini membuktikan bahwa massa hidrogen dan massa oksigen yang terkandung di dalam air memiliki perbandingan yang tetap, yaitu 1:8. Berapapun banyaknya air yang terbentuk dari percobaan yang dilakukannya, Proust mengemukakan teorinya yang terkenal dengan sebutan hukum perbandingan tetap yang berbunyi, perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Contoh soal, senyawa karbon dioksida dibentuk dari unsur karbon dan oksigen dengan perbandingan massa karbon dan oksigen adalah 3:8. Jika unsur karbon yang bereaksi 1,5 gram, tentukan massa oksigen yang bereaksi dan massa karbon dioksida yang terbentuk. Pembahasan. Dari soal tersebut, kita dapat membuat persamaan reaksinya terlebih dahulu.
Dengan menggunakan hukum perbandingan antara unsur dan massa yang diketahui, diperoleh massa oksigen yang diperlukan sama dengan 8/3 dikali 1,5 sama dengan 4 gram. Dan massa karbon dioksida yang terbentuk 11/3 dikali 1,5 sama dengan 55 gram. Massa karbon dioksida yang terbentuk bisa ditentukan berdasarkan persamaan hukum Lavoisier berikut. Massa karbon dioksida sama dengan massa karbon ditambah massa oksigen, sama dengan 1,5 gram ditambah 4 gram, sama dengan 5,5 gram. Jadi massa oksigen yang bereaksi dan massa karbon dioksida yang terbentuk berturut-turut adalah 4 gram dan 5,5 gram. 3. Hukum perbandingan berganda. Seorang ilmuwan asal Inggris, John Dalton, melakukan penelitian dengan membandingkan massa unsur-unsur pada beberapa senyawa. Dalton menyelidiki perbandingan massa unsur-unsur tersebut pada setiap senyawa dan mendapatkan sebuah pola keteraturan. Pola tersebut dinyatakan sebagai hukum perbandingan berganda yang menegaskan bahwa kedua unsur yang dapat membentuk dua senyawa atau lebih memiliki perbandingan komponen yang mudah dan sederhana. Pada percobaan yang pertama, 1,33 gram oksigen direaksikan dengan 1 gram karbon. Reaksi ini menghasilkan 2,33 gram karbon monoksida. Selanjutnya, pada percobaan yang kedua, massa oksigen diubah menjadi 2,66 gram, sementara massa karbonnya tetap. Reaksi ini menghasilkan suatu senyawa yang berbeda, yakni karbon dioksida. Perhatikan tabel berikut. Ternyata dengan massa oksigen yang sama, perbandingan massa karbon dalam senyawa karbon monoksida dan karbon dioksida adalah bilangan bulat dan sederhana. Dalton mengemukakan teorinya yang terkenal dengan sebutan hukum perbandingan berganda, yang berbunyi, jika dua buah jenis unsur bergabung dan membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa salah satu dari unsur di dalam senyawa tersebut sama, sedangkan massa unsur lainnya berbeda, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut ialah bilangan bulat sederhana. Contoh soal. Dua buah senyawa oksida nitrogen yang tersusun atas unsur oksigen dan nitrogen dengan komposisi sebagai berikut. Senyawa 1 dengan massa nitrogen 28 gram dan massa oksigen 16 gram. Senyawa 2 dengan massa nitrogen 28 gram dan massa oksigen 48 gram. Tentukan perbandingan antara massa oksigen pada senyawa 1 dan 2. Pembahasan. Untuk menentukan perbandingan massa oksigen pada kedua senyawa tersebut, kita cukup melihat massa oksigen yang diketahui. Ternyata cukup mudah menentukan perbandingannya ya, karena massa nitrogennya sudah sama. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Massa oksigen 1 banding massa oksigen 2 sama dengan 16 gram banding 48 gram, sama dengan 1 banding 3. Jadi perbandingan massa oksigen pada senyawa 1 dan 2 adalah 1 banding 3. 4. Hukum perbandingan volume. Pada tahun 1808, ilmuwan Prancis yang bernama Joseph Louis Gay-Lussac berhasil melakukan uji percobaan tentang volume gas yang terlibat dari berbagai reaksi dengan menggunakan berbagai macam gas. Dia menyimpulkan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume pada gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat sederhana, dan juga dapat dirumuskan seperti berikut. Koefisien gas A per koefisien gas B sama dengan volume gas A per volume gas B. Perhatikan tabel berikut. Menurut Gay-Lussac 2, volume gas hidrogen bereaksi dengan satu volume gas oksigen dan membentuk dua volume uap air. Pada reaksi ini, pembentukan uap air agar reaksi sempurna untuk setiap dua volume gas hidrogen diperlukan satu volume gas oksigen. Kemudian menghasilkan dua volume uap air. Dari percobaan ini, Gay-Lussac yang mengemukakan teorinya yang terkenal dengan sebutan hukum perbandingan volume yang berbunyi, pada suhu dan tekanan yang sama, volume pada gas-gas yang bereaksi dan volume pada gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Contoh soal. 1 liter gas hidrogen bereaksi dengan 1 liter gas klorin, sehingga dihasilkan 2 liter gas hidrogen klorida. Jika gas hidrogen yang direaksikan 5 liter, tentukan gas hidrogen klorida yang dihasilkan. Pembahasan.
Untuk menentukan volume gas hidrogen klorida yang dihasilkan, kita dapat menggunakan perbandingan berikut dengan anggapan suhu dan tekanan tidak berubah. Volume H2 yakni 1, volume Cl2 yakni 1, volume HCl yakni 2. Sama dengan 5:5:10. Jadi volume gas hidrogen klorida yang dihasilkan adalah 10 liter. 5. Hukum hipotesis. Hipotesis Avogadro dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Italia, Amedeo Avogadro, pada tahun 1811. Avogadro menyatakan bahwa partikel unsur tidak selalu berupa atom yang berdiri sendiri, melainkan bisa membentuk molekul unsur, contohnya H2, O2, N2, dan P4. Berdasarkan pemikiran tersebut, Avogadro berhasil mengemukakan teorinya yang terkenal dengan sebutan hukum hipotesis, yang berbunyi bahwa gas-gas yang volumenya sama, jika diukur dengan suhu dan tekanan yang sama, maka akan memiliki jumlah molekul yang sama pula. Dengan adanya hipotesis tersebut, diperoleh bahwa perbandingan volume gas sama dengan perbandingan koefisien. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Koefisien X per koefisien Y sama dengan volume X per volume Y, sama dengan jumlah molekul X per jumlah molekul X. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.